anak baik dan benar ini agak sulit sebenarnya dijawabnya, hanya karena standar baik dan benar itu tiap orang tua mungkin beda-beda. Kalau saya baru bisa mengajarkan anak yang baik, entah benar atau tidaknya, karena benar itu relatif ya, mungkin menurut kita benar, menurut orang lain tidak. Tapi yang pasti biasanya yang baik mah pasti benar, yang benar belum tentu baik. Contohnya naon, saya mencuri gitu, tujuannya benar buat menghidupi rumah tangga, tapi dan nyuri gitunya, kurang lebih gitulah. Jadi bagaimana mendidik anak yang baik? Kalau saya sih tidak pernah memerintahkan satu yang berlebihan, artinya normatif sesuai umurnya. Kalau dia harusnya sekolah ya sekolah, belajar titik, tidak ada hal-hal yang sifatnya di luar itu, kecuali mendekatkan dia kepada alamnya, lingkungannya, untuk bergaul dengan tetangga, dengan temannya, dengan lingkungannya, agar dia tidak terlalu kaget. Tidak seperti katanya sekarang banyak orang-orang rumahan, mainannya dengan gadget dan lain-lain, sehingga sosialnya itu distancing udah jauh. Dari dulu mereka sudah di social distancing kan sama orang tuanya, dan didekatkan dengan teknologi gitu ya. Kalau saya agak mengurangi itu kelihatannya. Saya terlahir kebetulan di keluarga yang antik cara mendidiknya. Jadi saya sempat terdidik oleh nenek, almarhum nenek ya, sama almarhum papi, dan ibu, kebetulan ibu masih ada. Dari 3 orang ini saya lebih manut kepada nenek dan almarhum papi. Jadi dari kecil saya sebetulnya nggak deket, sampai setelah berumah tangga lah baru saya punya kesempatan untuk dekat dengan yang namanya ibu, untuk mengenalnya. Karena saya memang kayak bagaikan Tom and Jerry, saya tuh dengan ibu saya gitu. Jadi makanya jadi ada proses di mana bahwa tertekan, terus disiplin yang berlebihan, yang maksudnya saat zaman saya itu mungkin cara nanganin ibu saya itu salah buat saya, karena ada sisi ringan tangan dia. Nah, sesuatu yang buruk di ibu saya tidak mau mengulang kepada anak-anak saya. Satu, kedua, karena saya tidak pernah ngalamin bahwa ibu itu apa, ibu itu siapa. Saya memang tidak ngalamin karena diasuhnya sama nenek dan ini almarhum papi gitu. Jadi begitu 2 orang ini nggak ada, saya hidup walaupun satu atap, saya tidak pernah mau mendekatkan diri atau mencari tahu siapa. Pokoknya saya mencari pengganti orang tua nggak ada gitu. Jadi saya benar-benar berproses sendiri mencari di luar, justru maksudnya ya alhamdulillah banyak banget ibu angkat gua yang sayang tuh. Jadi di situ mungkin seorang ibu tuh apa? Ya kebanyakan dari luar saya belajar bahwa untuk kita nyaman yang namanya hidup antara anak dan orang tua harus seperti apa ya. Saya akhirnya mencari sendiri ilmunya. Jadi apa yang nggak enak menurut saya tidak mau lanjutkan. Makanya saya ke anak-anak kategorinya apa ya, galak saya tuh sama anak. Jadi saya mendidik anak di sini adalah salah satu, saya ceramahin 6-6-nya. Yang bikin onar 1, yang kena ceramah ber-6. Jadi apa yang kurang di cara mendidik di keluarga saya, ya saya robah gitu. Makanya dengan cara bahwa saya pernah mengalami merasa ada satu ketidakadilan dari orang tua saya, ya saya nggak mau. Jadi akhirnya di sini saya selalu berperan. Ada saat saya menjadi ibu, ada saat saya menjadi teman mereka, membantu mereka. Ada saat juga saya menjadi
malaikat buat mereka. Oh, ya artinya untuk mendekatkan dia dengan tradisi lokalnya, di mana darahnya mengalir gitu. Maka paling tidak dia harus mengenal budayanya sendiri. Pada saat ada pilihan, apalagi sedang wabah pandemi ini ya, mereka sudah kelihatan gelisah dan bosan. Maka saya mengundang ada beberapa teman mengajar pencak silat, ibing silat, bukan untuk tarung. Dan ternyata responnya bagus, tanpa saya suruh-suruh lagi juga mereka yang nagih sekarang. Seminggu 3 kali mereka kendang penca di luar, walaupun di jalan ya, karena kita tidak punya tempat yang cukup besar. Ya poinnya mereka antusias. Jadi dibanding untuk anti budaya asing sih tidak anti budaya asing mereka. Jadi begini, kebetulan kan saya juga di ruang lingkup budaya lah. Jadi pada saat murid di sini 6 orang anak saya itu semua ikut penca. Lalu ada beberapa anaknya teman ikut, ada tetangga yang tiba-tiba ikut. Nah kelihatannya ini menjadi menarik perhatian dari paguronnya, sehingga katanya saya sudah layak untuk di SK-kan sebagai sebuah paguron di sini. Maka dari itu sekarang ada perguruan penca di sini dengan nama Garda Siwa. Nah, jadi ada paguron Garda Siwa itu di sini. Garda itu dari terahnya saya, lalu Siwanya itu Simpai Wargi. Nah, maka dari itu kalau dikembangkan untuk usaha mungkin tidak, tapi mungkin kalau yang ada yang anaknya ingin bergaul, bergabung untuk ingin lebih tahu tentang pencaksilat, memang nggak aja main ke rumah saya. Nanti harinya tuh setiap hari Minggu, Sabtu dan Rabu kalau tidak salah. Gitu. Oke. Iya ya Allah. Subhanallah.
Ganti kan masih Iya tuh deh, antik gue bener ya. Sarah ya. Jadi Sarah. Ini ya. Nokia deh yang Iya. Nokia. Enggak. Ayo. Nyanyi. Diri. Iya.